Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang berbahagia, marilah di tengah-tengah bulan Zulqa'dah ini, bulan proses awal diberangkatkannya para tamu Allah, Duyufur Rahman, zahibun ilal harmain, berangkat menuju dua kota haram. Alhamdulillah kita hari ini bersama-sama dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk mengerjakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan meridai, memberkahi kehidupan kita bersama. Kemudian selawat dan salam, marilah bersama-sama kita doakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah selalu berkenan menyampaikan salam rindu kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 sebutan yang ditujukan kepada proses keberangkatan jamaah haji menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Pertama, berangkat ke tanah suci disebut dengan rihlatan qudsiyatan. Rihlah artinya perjalanan, qudsiyah perjalanan yang bersih, perjalanan yang suci. Oleh karena itu, tidak ada tempat di dunia ini yang disebut dengan perjalanan bersih kecuali kepada 3 tempat. Pertama ialah perjalanan menuju Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua, perjalanan menuju Masjidin Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Dan yang ketiga, rihlah ila Palestina, perjalanan menuju Palestina. Di sana ada Masjidil Aqsa. La tashuddu rihlatan ila thalatha. Tidak perlu kamu bersusah payah, mati-matian habis duit uang untuk berangkat kecuali ke 3 tempat ini. Oleh karena itulah kemarin jamaah haji kita kloter pertama sudah mulai berangkat menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah yang disebut dengan rihlatan qudsiyatan, perjalanan yang bersih. Yang kedua, berangkat ke tanah suci adalah zahibun ila rabbi, berangkat menuju Allah. Dalam asumsi kita, kalau berangkat menuju Allah
Tentu orang ini sudah berpakaian mayat, sudah dikafani, sudah dimandikan, sudah disalatkan, lalu dibawa kepada makam perkuburan. Itu yang terbayang oleh kita selama ini, berangkat menuju Allah. Tetapi berangkat ke tanah suci bukan untuk mati. Bahkan tidak boleh bercita-cita berniat untuk mati di sana. Kita berangkat ke tanah suci liadai rukunil islami khamsah, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Oleh karena itu, kenapa disebut dia zahibun ila rabbi, berangkat menuju Allah? Pertama, ketika jamaah haji telah menukar pakaiannya dari pakaian biasa seperti kita ini, ditukar dengan pakaian ihram. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, kolor pun harus dicopot. Maka ketika itulah dia sudah berpakaian melambangkan pakaian jenazah, melambangkan pakaian mayat, serba putih. Dan semua pangkat jabatan status sosial harus ditinggalkan. Tidak yang memakai satupun. Dia hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika jamaah haji sudah digiring ke suatu tempat yang di dalam Al-Quran disebut "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas", kemudian kamu tertumpah ruah sebagaimana tertumpah ruah orang-orang dari negara lain. Tidak saja negara Indonesia, seluruh negara di dunia ini yang punya umat Islam tertumpah ruah di tempat itu. "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah", dan banyaklah kamu mohon ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teritorial Padang Arafah itu sejak dulu tidak pernah bertambah, kurang lebih 350 kilometer bujur sangkar. Bayangkan tempat yang selama ini itu lalu dikunjungi oleh seluruh jamaah haji dunia, tertumpah di tempat yang satu. Pakaian yang serba putih, hanya pakai tenda, tidak permanen, bongkar pasang, berpakaian serba putih. Terbayanglah oleh kita bahwa nampaknya Allah melihatkan kepada jamaah haji yang berada di sana bahwa dia seakan-akan berada di sebuah tempat yang disebut hari itu Padang Arafah, tetapi itu adalah miniaturnya Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar la zilla illa zilluhu, tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penghijauan. Kalau di Arafah sekarang alhamdulillah ada penghijauan, bisa tempat berlindung, tetapi tidak memadailah penghijauan itu dengan terik panasnya Arafah sampai 40 derajat Celcius. Inilah melambangkan bahwa suatu saat kita akan berangkat menuju Allah, berpakaian ihram serba putih dan berada di sebuah tempat yang disebut dengan miniaturnya Padang Mahsyar. Lalu ketiga, berangkat ke tanah suci juga disebut dengan ziarah ila baitillah, mengunjungi rumah Allah. Inna baitillahi fil ardi al masajid,
Sesungguhnya rumah Allah yang ada di bumi, rumah Allah yang ada di bumi, al-masajid, jamak dari masjidun, berarti beberapa masjid. Masjid yang ada di tempat kita tinggal rumah Allah. Masjid yang ada di samping masjid raya rumah Allah. Masjid raya yang kita salat hari ini, siang ini adalah masjid Allah. Man zarahu akramahullahu alaih. Siapa yang mengunjungi masjid rumah Allah itu, akramahullahu alaih, Allah akan memuliakan yang bersangkutan. Tetapi berkunjung ke Masjidil Haram dengan pahala satu kali salat mi'ata alaf, 100.000 pahala satu kali salat. Satu kali salat berjamaah di Masjid Raya 27 darajah, 27 darjat. Satu kali salat di Masjid Nabawi di Madinah, alaf sawaban, 1000 pahala. Begitu hebatnya. Hadirin hadirat para jamaah zuhur yang berbahagia. Yang menarik dari pelaksanaan ibadah haji ini, ada satu hal yang dapat kita ambil hikmahnya. Di dalam surat Al-Isra ayat 9 ayat 80 Allah berfirman, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, artinya berdoalah. An yustahabba 'alal hujjaj an yaqra'a hadza ad-du'a fi athna'i tawaf. Disunatkan bagi jamaah haji ketika dia tawaf mengelilingi Ka'bah membaca doa ini. Doa ini dikutip dalam surah Al-Isra ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Katakanlah, ya Allah, ya Rabb, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Dan engkau jadikanlah hidup yang kami lakukan hari ini, hidup generasi kami, anak-anak kami, keluarga kami, cucu kami, hidup bangsa dan negara kami, sultanan nasira. Ada kekuatan engkau yang menolong, kekuatan engkau yang membantu, tidak ada lain, sultanan nasira. Nah, inilah yang dianjurkan kepada jamaah haji setiap melintas di belakang makam Ibrahim, membaca doa ini. Doa ini memiliki 3 dimensi kehidupan. Pertama, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Artinya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, ketika beliau berhijrah ke Madinah, lalu beliau mendapat sambutan hangat dari kaum Ansar. Jita syarraftal Madinah, marhaban ya khairuda. Begitu syair mengatakan, jita syarraftal Madinah, hai Muhammad, engkau telah tiba di kota yang mulia. Marhaban ya khairuda, selamat datang, selamat berjumpa, selamat ketemu, wahai orang yang sering menyeru orang kepada kebaikan. Nah, inilah kalimat-kalimat yang dielu-elukan oleh kaum Ansar ketika menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Berarti Nabi masuk tempat masuk yang benar. Belum dapat respon positif dari kaum Ansar waktu itu. Masuk yang kedua, adkhilni mudkhala sidqin. Masukkan aku ya Allah ke tempat masuk yang benar. Artinya, ketika nanti kita dimasukkan oleh orang yang hidup, sementara kita sudah jenazah, kita sudah mati, sudah dikafani, sudah disalatkan, sudah dibawa ke makam perkuburan, akan dimasukkan ke liang lahat. Di sanalah ada namanya
alam barzah, alam kubur. Kita berdoa ketika hidup, masukkan aku ya Allah ke tempat masuk yang benar. Artinya kita terjauh, ba'idun min azabil qabri, jauh dari azab kubur. Kalau pertanyaan sudah sukses kita jawab, untuk apa kita diazab lagi? Man rabbuka? Rabbi Allah. Siapa Tuhan engkau? Tuhan aku Allah. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qiblatuka? Al-Quranul Karim. Kiblatmu apa? Ya Al-Quranul Karim. Sudah terjawab, selesai. Sampai hari kiamat kita kuburan bagaikan raudatan min riyadil jannah, merupakan taman menuju taman surga. Bukan sebaliknya, hufrata min hufratin nar, terowongan menuju terowongan neraka. Sempit sekali. Itu bisa dirasakan orang yang sudah mati. Tetapi tentu berdasarkan kajian-kajian kita harus telaah bersama. Inilah arti masukkan aku ke tempat masuk yang benar, masuk ke dalam kubur kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan kota Mekah, di mana beliau sudah mendapat ancaman, tantangan, rintangan, halangan, dan bahkan diancam akan dibunuh. Muhammad akan dibunuh oleh para bodyguard Saudi, bodyguard Quraisy. Tetapi Nabi diselamatkan Allah, dilindungi Allah. Bahkan ketika Nabi melemparkan pasir, izramaita maramaita izramaita walakin Allah rama. Ketika engkau melempar mereka dengan pasir, bukan engkau yang melempar tapi Allah melempar. Dengan lemparan itu mereka terlelap semua. Nabi lalu di tengah-tengah mereka. Selamat menuju Gua Sur. 3 hari 3 malam di Gua Sur, bersarang pula laba-laba yang besar-besar. Terkesan itu tidak mungkin dimasuki orang pintu gua itu. Selamatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus selamat meninggalkan kota kelahiran beliau, Mekah Al-Mukarramah. Akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku dari tempat keluar yang benar. Dan insya Allah arti yang kedua, akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku ke tempat keluar yang benar, ialah ketika kita nanti bumi dan isinya ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi sudah digoncang Allah dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya, termasuk manusia-manusia yang berkubur selama ini dikeluarkan, maka tibalah hari kiamat, yaumul ba'thi, hari berbangkit, yaumul mizan, hari timbangan amal, yaumul hisab, hari dihitung amal. Nah, di hari itu kita berdoa sekarang, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Artinya ketika kita masuk nanti di padang mahsyar, maka kita diselamatkan Allah dari huru hara padang mahsyar. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, sungguh dahsyat doa ini yang dibaca oleh para jamaah haji. Tentunya tidak ada salahnya. Ibu lihat nanti, Bapak lihat nanti Al-Quran, surat Al-Isra ayat 80. Jadikanlah satu ayat ini, wa qur rabbi, katakan nanti kita disuruh berdoa oleh Allah. Sekarang kita baca, bukan nanti ketika sudah terjadi peristiwa itu. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La